Tabi pun. Ya pun. Salam Fransiskus. Berjiwa besar. Selamat pagi, suster, bapak, ibu, guru, serta teman-teman yang terkasih. Mari kita awali doa pagi hari ini dengan lagu pujian. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari baru ini, kesehatan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul di sekolah kami ini. Sekarang sebelum kami memulai aktivitas pada hari ini, sejenak kami ingin mendengarkan firman-Mu. Utuskan Roh Kudus bimbingan kami agar kami dapat menerapkan firman-Mu dalam sehari-hari. Bicaralah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas. Pada suatu ketika, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong pergi bersama dia. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya, yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung. "Berhenti," ia berkata. "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang itu pun bangun dan duduk serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah merawat umatnya. Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah orang Yahudi dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan hari ini. Injil mencatat bahwa Yesus mudah tergerak hatinya ketika bertemu orang dan sekelompok orang yang mengalami kemalangan. Ini adalah ungkapan belas kasihan yang menyentuh hati ketika merasakan kesedihan dan kondisi fisik orang yang menderita. Mengapa Yesus begitu tersentuh ketika dia bertemu seorang janda dan iring-iringan jenazah yang penuh sesak dalam perjalanan menuju pemakaman? Yesus tidak hanya berduka atas kematian seorang pemuda yang terlalu cepat, tetapi juga menunjukkan kepeduliannya dalam terhadap wanita yang tidak hanya kehilangan suaminya, tetapi juga anak sematawayangnya. Perempuan ini tidak hanya kehilangan orang-orang yang dicintainya, tetapi juga kehilangan perlindungan dan pekerjaannya pada masa depan. Selain belas kasihan yang tulus kepada janda tersebut, Yesus juga memiliki kuasa ilahi yang memampukan dia untuk memulihkan kehidupan dan membuat seseorang menjadi utuh kembali. Yesus melakukan tindakan yang mewujudkan janda dan para pengiring jenazah. Dia mendekati jenazah dan melakukan kontak fisik dengan orang yang telah meninggal. Orang-orang Yahudi tahu bahwa bersentuhan dengan mayat membuat diri seseorang najis atau tidak murni secara ritual. Tampaknya Yesus tidak terlalu memedulikan aturan ritual ini. Kepedulian dan kasihnya yang mendalam kepada janda tersebut mengalahkan aturan yang dibuat manusia. Perintah Yesus yang sederhana, "Hai anak muda, bangkitlah," tidak hanya memulihkannya kehidupan fisik, tapi juga membawa kebebasan dan keutuhan bagi jiwa dan tubuhnya. Apakah kita percaya kepada Yesus untuk memberi kita hidup yang berkelimpahan dan pengharapan yang kekal dalam menghadapi cobaan, kemalangan, dan saat-saat putus asa? Pendidikan karakter
Pilar 5, karakter 3, indikator 4, mengikuti aturan saat bermain bersama. Ada banyak permainan anak yang disenangi peserta didik. Contoh permainan anak adalah lompat tali, gobak sodor, futsal, serta engklek. Setiap permainan memiliki aturannya sendiri. Aturan-aturan permainan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan pemain. Sikap sportif dan kerja keras, kerjasama harus ditunjukkan oleh tiap-tiap pemain. Selama bermain, kita tidak boleh mengejek teman ataupun menyalahkannya. Namanya saja permainan, ya harus dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Contohnya, dalam permainan gobak sodor antar kelompok, tiap kelompok harus kompak dan bersama menyusun formasi terbaik. Setelah kita mempelajari cara bermain gobak sodor, kita akan mengerti bahwa permainan ini sangat menarik, menyenangkan, sekalipun sangat sulit karena setiap orang harus selalu berjaga dan berlari secepat mungkin untuk meraih kemenangan. Permainan ini melatih ketelitian, konsentrasi, dan kerjasama. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Yesus, terima kasih atas sabdamu pada hari ini. Semoga sabdamu semakin memperteguh iman kami. Tuhan, berikanlah semangat belajar dengan baik, tekun, dan teratur. Kami berdoa juga bagi keluarga Fransipa yang berulang tahun pada hari ini. Semoga diberikan kesehatan dan perlindungan-Mu. Doa ini kami sampaikan demi perantara Kristus Tuhan kami. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mengikuti doa pada pagi hari ini. Selamat belajar dan beraktivitas. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah.
magnanimous, jiwa besar dalam segala, berpegang teguh kepada Tuhan, hidup dalam kesederhanaan. Ciptakan persaudaraan untuk membela kehidupan. Cinta kasih Allah penuh kerahiman tetap menjadi dayaku. Fransiskus magnanimous, Fransiskus magnanimous. Fransiskus magnanimous, jiwa besar dalam segala, berpegang teguh kepada Tuhan, hidup dalam kesederhanaan. Ciptakan persaudaraan untuk membela kehidupan. Cinta kasih Allah penuh kerahiman tetap menjadi dayaku. Fransiskus magnanimous, Fransiskus magnanimous, Fransiskus magnanimous, Fransiskus magnanimous. Janji peserta didik. SD Fransiskus II Rawa Laut, Bandar Lampung. Satu. Beriman mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur. Dua. Cinta tanah air, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga. Patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Empat. Meneladani Santo Fransiskus Assisi dan Muder Anselma. Berkarakter cerdas, jujur, toleran, dan disiplin. 5. Mematuhi tata tertib sekolah dan rajin belajar demi masa depan.